teman-teman, sahabat Elang Maut. Kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan teman kita. Sebenarnya sudah sering saya bahas, tapi barangkali masih ada yang belum paham tentang gagal bayar kredit leasing. Ya, Bang, saya sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Saya ingin mengembalikan motor saya ke leasing. Apakah hutang saya nanti otomatis lunas? Itulah pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah pernah jawab, tapi banyak juga yang tidak paham dan banyak yang bersikeras bahwa itu sudah lunas. Ya, kalau kita kembalikan kendaraan, berarti hutang kita sudah lunas. Tidak begitu, teman-teman ya. Bukan kata saya. Jadi ada dasar hukumnya yang diatur di Undang-Undang Fidusia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, pada dasarnya hutang piutang itu adalah hukumnya perdata. Ya. Kredit itu pada dasarnya adalah perdata. Apabila terjadi wan prestasi, salah satu pihak ingkar janji atau tidak menepati kewajibannya, maka itu disebut wan prestasi, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri secara perdata. Jadi kalau Anda minjam uang ke leasing atau kendaraan Anda gadaikan ke leasing, misalnya bahasa kampungnya, maka itu adalah hukumnya perdata. Ketika terjadi wan prestasi, Anda tidak mampu bayar misalnya, penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Jadi si pihak leasing menggugat secara perdata untuk sita jaminan. Jadi untuk menyita kendaraan itu adalah harus ada putusan pengadilan. Kira-kira seperti itu ya. Namun kalau kendaraan itu didaftarkan fidusianya, dia ada sertifikat fidusia, maka berlakulah undang-undang fidusia di sana. Ketika Anda tidak bisa bayar, maka pihak leasing bisa melakukan eksekusi jika sudah ada penetapan dari pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari kemarin. Nah, kalau tidak terdaftar fidusianya, maka sudah jelas penyelesaiannya melalui pengadilan negeri secara perdata. Nah, kita anggap sekarang ada sertifikat fidusia ya. Teman kita ini tadi melisingkan atau mengkreditkan kendaraannya yang ditanggung oleh leasing, maka dia akan membayar secara menyicil kepada leasing. Dan leasing mendaftarkan fidusianya, maka mereka mempunyai sertifikat fidusia, maka berlakulah undang-undang fidusia. Kita lihat di pasal 34 Undang-Undang Fidusia, ayat 1 bunyinya begini, teman-teman. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Artinya, kalau misalnya Anda tidak mampu bayar, maka kendaraan Anda disita oleh penerima fidusia, maka setelah dilelang dan uangnya melebihi daripada hutang Anda, sisa hutang Anda, artinya ada sisa uang itu, maka itu wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia atau kepada konsumen. Ya. Maksudnya begini. Setelah kendaraan Anda disita lalu dilelang, lakulah misalnya 10 juta. Sementara hutang Anda di leasing itu tinggal 7 juta. Berarti ada sisanya 3 juta kan. Maka sisanya itu wajib diberikan kepada Anda sebagai pemberi fidusia. Nah, itu dia. Lalu di ayat 2-nya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Artinya sebaliknya daripada ayat 1 tadi, teman-teman. Apabila kendaraan Anda yang dijual itu tidak mencukupi sisa hutang Anda, maka Anda tetap harus bertanggung jawab terhadap sisa hutangnya.
Maksudnya begini, motor dijual 10 juta, sementara sisa utang Anda ke leasing, pokok plus bunganya 14 juta lagi. Berarti kan kurang 4 juta, maka Anda tetap akan bertanggung jawab terhadap sisa hutang itu. Itu menurut undang-undang ini, ya, bukan kata saya. Tapi Bang, banyak kejadian setelah kita kembalikan motor atau mobil, mereka nggak nagih. Ya, ada banyak leasing tidak menagih. Tapi ingat, Anda akan tetap di blacklist di BI. Ya, nama Anda akan tetap masuk daftar hitam. Karena Anda dianggap cacat. Ya kan? Jadi tetap akan di blacklist. Ya. Dengan demikian, nah, kalau Anda mengalami kejadian yang sama, artinya Anda sudah tidak mampu lagi membayar kredit, membayar cicilan. Jangan langsung Anda kembalikan, hitung dulu ya. Apakah kira-kira nanti kendaraan Anda ini kalau dijual bisa melunasi hutang Anda atau tidak. Ya, jangan buru-buru dijual. Kalau kira-kira tidak bisa melunasi, lebih baik Anda cari jalan lain, misalnya over kredit secara resmi, ya. Atau kredit Anda ditata ulang lagi. Bicarakan dengan pihak leasing, misalnya diperpanjang masa kreditnya, cicilannya per bulan dikurangi misalnya. Banyaklah cara ya. Tapi kalau hitungan Anda kendaraannya, hasil penjualan kendaraan cukup untuk membayar hutang, ya nggak ada masalah. Atau Anda nekat untuk mengembalikan, tidak peduli dengan tagihan berikutnya, atau tidak peduli dengan di backlist di BI, ya itu terserah Anda. Tapi hukumnya seperti itu teman-teman ya. Maksud saya, sebelum Anda bertindak, Anda harus tahu resikonya, Anda harus tahu untung ruginya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di-share video ini supaya teman-teman yang lain juga paham. Tetap bersama Bang Beni, kita belajar hukum dengan bahasa kampung. Assalamualaikum, mejuah-juah kita kerina.